Berjumpa kembali rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka tutorial Excel, bisnis, investasi, termasuk saham. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Sebelumnya jangan lupa, bila belum subscribe bisa di-subscribe untuk mendapatkan update terbaru mengenai video-video kami berikutnya. Sebelum lanjut, kita pahami dulu mengenai transaksi. Misalnya, transaksi pembelian sebuah mobil baru. Misalnya mobil ini, untuk mendapatkan mobil ini, kita harus mengeluarkan uang. Jadi ini ada transaksi pembelian mobil dan pembayaran uang. Dengan transaksi ini, maka harta kita berupa mobil bertambah dan harta kita berupa uang berkurang dengan nilai yang sama. Jika misalnya harga mobilnya 100 juta rupiah, maka harta kita berupa mobil bertambah 100 juta rupiah, dan harta kita berupa uang tunai berkurang 100 juta rupiah. Umumnya, di akuntansi untuk pencatatan transaksi, itu kita catat berdasarkan nilai perolehannya, jadi tidak mengikuti nilai pasar. Jika kita tidak memiliki uang, kita bisa juga bertransaksi membeli mobil secara kredit ke bank. Misalnya kita ajukan kredit ke bank sehingga kita bisa mendapatkan mobil. Dalam transaksi ini yang terjadi adalah mobil kita bertambah dan di satu sisi hutang kita bertambah. Jadi aset kita bertambah 100 juta, hutang kita bertambah 100 juta. Nah, misalnya kita membeli mobil, kita memiliki uang 20 juta, sisanya kita bisa pinjam ke bank 80 juta. Berarti di sini, dalam satu transaksi, aset kita bertambah 100 juta, uang kita berkurang 20 juta, dan hutang kita bertambah 80 juta. Jika misalnya kita membayar ke bank, maka uang kita berkurang, dan hutang kita di bank berkurang. Misalnya kita membayar bulanan 5 juta, pada saat kita membayar, uang kita berkurang, cash kita berkurang 5 juta, hutang kita berkurang 5 juta. Jadi, dalam satu transaksi, minimal ada 2 akun yang terpengaruh. Bisa juga ada lebih dari 2 akun yang terpengaruh dalam satu transaksi, seperti yang ada di sini, ini 3 akun yang terpengaruh. Dalam akuntansi, untuk setiap transaksi bisnis yang terjadi, itu kita harus mencatatnya. Pencatatan ini nanti kita akan lakukan di jurnal. Sebelum masuk ke jurnal, kita perlu tahu persamaan akuntansi. Agar pada saat membuat jurnal, kita bisa tahu transaksi yang kita buat ini kita masukkan ke dalam sisi debit atau sisi kredit. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan persamaan akuntansinya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan akuntansi. Untuk basic equation-nya, harta itu sama dengan hutang tambah modal. Untuk stockholder equity ini, kita bisa memasukkan juga revenue dan expense, pendapatan dan beban. Jadi, jika kita perluas, maka aset atau harta itu sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan dikurangi beban. Kita bisa pindahkan sisi expense, karena dia negatif, kita pindahkan ke sisi kiri agar dia positif. Jadi di sini persamaannya menjadi harta tambah beban sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Untuk harta dan beban, jika dia bertambah, kita taruh di sisi kiri. Jadi di sini, di sisi kiri itu, atau kita sebut debit, itu kita taruh di sisi kiri jika harta bertambah atau jika beban bertambah. Nah, jika harta berkurang atau beban berkurang, maka kita taruh dia di sisi kanan atau kredit. Nah, untuk yang di sisi kanan, itu berarti jika dia bertambah, maka dia kita taruh di sini. Yaitu berarti jika hutang, modal, dan pendapatan bertambah, maka kita taruh di sisi kanan.
Jadi, debit dan kredit itu sebenarnya simple. Dia ditaruh di sisi kanan atau sisi kiri. Kalau dia ditaruh di sisi kiri, berarti sisi debit. Kalau dia ditaruh di sisi kanan, berarti kredit. Nah, bukan berarti jika selalu kalau bertambah di sisi debit, kalau berkurang selalu di sisi kredit. Tidak. Kita lihat dulu, akunnya apa. Kalau harta dan beban bertambah, betul, dia di sisi debit atau sisi kiri. Tapi jika yang sebelah kanan, yaitu hutang, modal, dan pendapatan bertambah, berarti dia ditaruh di sisi kredit. Jadi, untuk hutang, modal, dan pendapatan, jika dia bertambah, kita taruh dia di sisi kanan. Jika dia berkurang, kita taruh dia di sisi kiri. Nah, simple. Nah, mudah-mudahan jelas untuk debit dan kredit ini. Nah, sekarang kita lihat akun-akun yang masuk ke harta, misalnya kas, persediaan barang dagangan, piutang usaha, hasil tagih, perlengkapan, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, investasi saham. Nah, maksudnya investasi saham ini jika kita misalnya membeli saham perusahaan lain. Nah, itu maksudnya ke investasi saham atau investasi obligasi jika kita membeli obligasi perusahaan lain. Peralatan kendaraan, gedung, hak paten, hak cipta, goodwill atau nama baik, itu masuk ke sisi harta. Nah, di sisi beban, misalnya ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban iklan, beban penyusutan, beban bunga, beban lain-lain. Untuk yang masuk ke hutang, misalnya ada utang usaha, utang dagang, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang gaji, utang bank, utang obligasi. Lalu yang berikutnya, untuk modal, itu ada modal saham, atau modal pemilik. Untuk revenue, pendapatan, ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Nah, kita coba lihat di sini ke dalam contoh transaksi. Pada tanggal 2 Mei 2021, investor menginvestasikan 1 miliar rupiah ditukar dengan saham biasa. Kita lihat di sini berarti harta perusahaan bertambah 1 miliar rupiah. Berarti di sini harta bertambah. Kita taruh dia di sisi debit, bertambah 1 miliar. Nah, di sini kita lihat harta bertambah, lalu modal pun bertambah 1 miliar. Berarti di sini modal bertambah, kita taruh di sisi kredit. Oke, di sini debit, di sini kredit. Nah, yang berikutnya tanggal 10, perusahaan membeli peralatan kantor berupa meja, kursi, komputer, printer, dan peralatan lainnya. Total tagihan 48 juta rupiah dibayar kredit. Nah, kita lihat di sini. Berarti perusahaan itu membayar 48 juta dengan hutang. Nah, harta perusahaan bertambah berupa peralatan kantor. Nah, harta bertambah berarti si harta bertambah berarti di sisi debit kita taruh. Dan hutang di satu sisi bertambah, berarti kita taruh di sisi kredit. Berarti di sini harta bertambah, peralatan di sisi debit, hutang di sisi kredit. Oke, sekarang kita coba lihat tanggal 15. PT ZZZ melakukan pembayaran atas jasa konsultasi yang diberikan perusahaan senilai 50 juta rupiah dan dibayar tunai. Nah, kita lihat di sini, berarti perusahaan mendapatkan pendapatan senilai 50 juta dan dibayar secara tunai, berarti mendapatkan uang kas. Berarti di sisi harta bertambah, berarti di sini debit bertambah, dan di sisi pendapatan bertambah. Nah, berarti di sisi kredit. Oke, nah sekarang kita lihat tanggal 20 Mei. Membayar gaji karyawan sebesar 22.500.000 rupiah.
Nah, di sini perusahaan berarti mengeluarkan kas bayar gaji karyawan ini secara tunai sebesar Rp22.500.000 dan beban perusahaan bertambah Rp22.500.000 beban karyawan. Jadi di sini harta berkurang, berarti nanti ditaruhnya di sisi kredit untuk kasnya karena berkurang, dan di satu sisi beban bertambah di sisi debit, berarti nanti debitnya beban karyawan, kreditnya kas. Oke. Berikutnya kita lihat tanggal 22 membayar hutang perusahaan sebesar Rp10 juta secara tunai. Kita lihat di sini tanggal 22 perusahaan membayar hutang, berarti secara tunai dengan kas, berarti berkurang Rp10 juta. Berarti nanti ini di sisi kredit kita taruhnya, kas di sisi kredit, dan hutang perusahaan juga berkurang di sini. Berarti hutang berkurang itu kita taruh di sisi debit. Jadi nanti debitnya hutang, kas, kredit. Jadi dengan adanya patokan ini akan mempermudah kita untuk memahami ditaruh di sisi mana. Berikutnya tanggal 25 Mei. Perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp1.200.000 dibayar tunai. Dan di sini kita mendapatkan perlengkapan kantor, berarti harta bertambah Rp1.200.000. Yang dibayar tunai, berarti kas kita berkurang. Jadi di sini dalam transaksi ini sama-sama mempengaruhi akun harta, kelompok akun harta. Satu sisi berkurang, satu sisi bertambah. Kas kita berkurang Rp1.200.000. Nah, kalau berkurang berarti kita taruh di sisi kredit. Kas di sisi kredit Rp1.200.000 dan perlengkapan kita bertambah Rp1.200.000. Berarti kita taruh di sisi debit. Jadi debitnya perlengkapan, kreditnya kas, sama-sama mempengaruhi sisi harta. Nah, kalau kita lihat di dalam akuntansi itu harus selalu balance. Nah, kita lihat di sini berkurang Rp1.200.000 bertambah Rp1.200.000. Jadi sama-sama balance. Oke. Nah, demikianlah untuk penjelasan mengenai persamaan akuntansi. Kuncinya itu adalah harus balance antara sisi kiri dan sisi kanan, sisi debit dan sisi kredit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di like dan di subscribe. Selain gratis, dengan subscribe Anda juga membantu menyemangati kami untuk membuat video-video di dalam channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga sukses untuk segala yang Anda kerjakan. Sehat selalu.